Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru 24 Agustus 2021 dan kita siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan melalui renungan pagi pada pagi hari ini dengan judul Kemurahan dan Keadilan Bertemu di Salib. Kemurahan dan keadilan bertemu di salib. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengarkan suaramu melalui firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi judul renungan kita, renungan pagi kita pada pagi hari ini dengan judul Kemurahan dan Keadilan Bertemu di Salib. Dan ayat Alkitab, ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 11. Mazmur 85 ayat 11 berbunyi, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sekali lagi, Mazmur 85 ayat 11, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Keadilan dan rahmat berdiri terpisah, bertentangan satu sama lain, dipisahkan oleh jurang yang lebar. Tuhan penebus kita membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan dan mewujudkan karakter manusia yang tidak bercela atau cacat. Dia mendirikan salibnya di tengah-tengah antara langit dan bumi dan menjadikannya objek daya tarik yang mencapai dua arah, menarik keadilan dan belas kasihan melintasi jurang itu. Di sana terlihat Dia yang sama dengan Allah menanggung hukuman bagi semua ketidakadilan dan dosa. Dengan kepuasan yang sempurna, keadilan membungkuk hormat di salib dengan mengatakan sudah cukup. Dengan persembahan yang dibuat untuk kepentingan kita ditempatkan di tempat yang menguntungkan. Orang berdosa yang ditarik oleh kuasa Kristus dari persekutuan dosa mendekati salib yang ditinggikan itu dan sujud di hadapannya. Lalu ia menjadikan atau menjadi ciptaan baru, menjadikan dirinya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Orang berdosa disucikan dan dimurnikan, hati yang baru diberikan kepadanya. Kekudusan menemukan bahwa ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Pekerjaan penebusan melibatkan konsekuensi yang sulit bagi manusia untuk memahaminya. Ada yang harus diberikan kepada manusia yang berusaha untuk kesesuaian dengan gambar ilahi dari perbendaharaan surga. Keunggulan, kekuasaan yang akan menempatkannya lebih tinggi daripada malaikat yang belum jatuh. Pertempuran telah terjadi, kemenangan telah didapatkan. Peperangan besar antara dosa dan kebenaran memuliakan Tuhan di surga dan kekudusan Allah. Kemurahan, kebaikan dan hikmat-Nya terpampang di hadapan keluarga manusia yang diselamatkan, di hadapan dunia-dunia yang tidak jatuh, di hadapan semua tentara pekerja jahat, dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Kristus disalib adalah media di mana belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama, dan kebenaran dan kedamaian saling mencium. Kehebatan karunia ini adalah untuk melengkapi manusia dengan tema ucapan syukur dan pujian yang akan bertahan sepanjang waktu dan sepanjang masa kekekalan. Saudara-saudara, kita bicara tentang hukum pada kemarin. Hukum adalah penunjuk dosa. Hukum tidak dapat menyelamatkan pendosa. Hukum hanya mau menyatakan orang berdosa itu dosanya. Seperti cermin, hukum itu menunjukkan di mana ada kotor di wajah kita. Tapi cermin tidak dapat membersihkan kotor itu. Yang dapat membersihkan adalah kita mengambil tisu,
tisu basah, tisu kering, atau kain bersih yang dikasih air akan membersihkan kotor di wajah kita. Cermin hanya menunjukkan, hukum hanya menunjukkan dosa. Ketika kita berhadapan dengan hukum, dosa kita ditampilkan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, maka di sini perlu pembersih, di sini perlu seorang juru selamat. Dan kematian Yesus Kristus kita bungkus dengan kalimat karunia Allah. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga orang yang berdosa, kenapa dia disebut berdosa? Karena hukum menunjukkan dia berdosa. Jadi hukum hanya dapat menunjukkan seorang berdosa ketika seorang tahu dia berdosa, ketika seorang tahu dia tidak layak. Maka saudara, inilah yang disebut dengan keselamatan hanya oleh iman. Saya dan saudara-saudara, dosa kecil atau dosa besar tetap disebut dosa. Dan dosa kecil maupun dosa besar, jangankan dosa besar, dosa kecil saja kita tidak layak bagi kerajaan surga. Surga itu tanpa dosa, tidak boleh ada dosa dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada dosa, tidak layak kita untuk kerajaan surga. Maka kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghapus dosa itu. Sekali saya dan saudara berdosa, maka kita berdosa selama-lamanya. Maka tanpa Yesus kita tidak ada harapan. Tetapi ketika Yesus hadir, Yesus menjelma jadi manusia, dia berkorban mati untuk kita, dia ganti kita. Jadi ketika saya dan saudara berhadapan dengan hukum-hukum menyatakan kita berdosa, ingat, Yesus telah menggantikan hukuman untuk kita. Seharusnya kita yang mati, karena upah dosa ialah maut. Artinya bahwa tidak ada kehidupan kekal ketika kita berdosa. Tapi Yesus menggantikan itu. Kalau bicara terkait ini, banyak hal yang kita harus bicarakan. Tapi singkatnya adalah, kita tidak bisa masuk surga. Kita tidak bisa hidup kekal kalau ada dosa. Tetapi Yesus ganti itu. Hukuman yang harusnya kita terima, dia gantikan itu. Jadi dalam judul kita hari ini, kemurahan dan keadilan bertemu. Jadi adil kalau seorang itu dihukum. Kenapa? Karena Allah itu adil. Saya dan saudara dapat hukuman, itu adil. Jadi kita layak dapat hukuman. Dan setiap dosa harus dihukum. Tapi saudara, artinya bahwa saya dan saudara harus dihukum. Dan kita memang sudah dihukum. Hukumannya kita, bukan kita yang rasakan. Bukan kita yang jalankan. Yesus sudah jalankan. Jadi Yesus ketika mati untuk kita, dia menanggung semua dosa kita. Harusnya akibat dosa kita tanggung. Tapi dia menanggungnya di atas kayu salib. Dan ketika Yesus menanggungnya, kita bebas. Artinya bahwa tidak ada andil kita ini untuk keselamatan. Perbuatan baik kita menurut hukum itu dengan setia bukan andil untuk keselamatan. Kita tidak buat apa-apa untuk keselamatan. Yang kita lakukan itu adalah respons kita. Ingat, sekecil apapun dosa, kita tidak layak untuk kerajaan surga, untuk keselamatan. Tapi oleh karena dosa kecil maupun dosa yang besar sekali, Yesus telah mati untuk itu dan kita dibebaskan. Apapun yang kita lakukan itu hanya respons. Hanya respons. Kita mengembalikan persepuluhan dan setiap persembahan. Kita menyucikan hari Sabat. Semua itu respons. Tidak ada orang diselamatkan karena menyucikan Sabat. Tetapi orang perlu menyucikan Sabat karena dia telah diselamatkan oleh Yesus. Itulah respons kita. Tidak ada orang yang selamat masuk surga karena setia mempertahankan pertarakan, tidak makan daging, tidak makan yang haram, babi, anjing, kucing. Bukan hal keselamatan terkait itu, tetapi itu respons kita karena kita telah diselamatkan. Jadi bisa saja itu berkaitan, tapi kita tidak memiliki andil untuk keselamatan kita. Kalau bilang berdosa, kita semua ini berdosa, baik kecil, besar, sedang atau besar, kita berdosa. Dan Yesus telah memilih menanggung kematian kita. Jadi harusnya saya mati karena saya berdosa. Tapi Yesus telah mengganti. Maka keselamatan kita 100% total karena Yesus saja. Jadi di salib, di ayat kita hari ini katakan, kasih Allah, damai sejahtera Allah, dan keadilan. Keadilan artinya orang yang berdosa harus dihukum. Keadilan dan kasih Allah bertemu, bercium-ciuman, artinya bertemu. Di salib dia bertemu. Artinya bahwa oleh karena keadilan Allah, semua orang yang berdosa harus dihukum. Tapi Yesus menggantikan hukuman itu. Jadi adil, Allah adil. Kita seharusnya dihukum. Tapi Yesus telah menggantikan kita. Jadi saudara, panggilan untuk kita, mari hidup berserah pada Yesus. Setia pada Yesus.
Karena dengan demikian kita tidak bisa buat banyak di dunia ini, kecuali kita bergantung pada jasa-jasa Yesus Kristus 100%. Kita selamat karena jasa Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita, pekabaran kita pada pagi hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya menguatkan kami. Kami rindu Tuhan. Setiap hari kami mau bergantung padamu. Dosa-dosa kami lakukan, hamba-Mu melakukan dosa. Jemaat yang mendengarkan pekabaran juga melakukan dosa. Banyak dosa, kecil, besar, sedang, semua dosa di mata Tuhan. Dan keadilan Tuhan adalah seorang pendosa harus menanggung akibat dosa. Dan Yesus memilih untuk menanggung akibat dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami mau bergantung kepadamu. Dan pagi ini Tuhan, hamba berdoa untuk semua pendengar di mana saja berada. Tuhan berkati dalam segala tugas, tanggung jawab, dalam segala pergumulan, soal keuangan, soal pendidikan anak-anak, soal makan setiap hari, soal apa saja. Rumah tangga, dan masalah-masalah sosial dengan masyarakat di sekitar, Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa khusus untuk jemaat Amban dan juga khusus jemaat Amban Pantai yang ada di Manokwari, Papua Barat. Tuhan berkati semua jemaat di sana, berkati kerinduan mereka untuk memiliki bangunan gereja. Biarlah kiranya berikan kuasa dan kemampuan. Hamba juga berdoa untuk apa saja yang dimohonkan dari semua usulan-usulan doa. Fernando Titir Lolobi, Tuhan berkati mereka. Titip doa untuk mama dan papa yang ada di Adaud, kakak perempuan beserta suami dan anak-anak yang ada di mereka, anak-anak mereka yang ada di kampung. Kemudian Tuhan juga jaga dan sertai selalu. Tuntun langkah kami ke arah yang benar. Dan Tuhan, hamba serahkan Fernando Titir Lolobi di dalam tangan Tuhan. Dan semua yang memberikan komentar di kolom komentar channel ini, Tuhan memberkati. Saat hamba-Mu mohon berkat-Mu, biarlah berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami semua. Di dalam kasih karunia Allah, dalam damai sejahtera Yesus, melalui kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Engkau datang, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini, saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Dan apabila saudara punya pertanyaan terkait dengan materi kita terima tiap hari, silakan taruh di kolom komentar. Tuhan berkati kita semua. Shalom.